Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, apa kabarnya semuanya anak-anak yang soleh-solehah dimanapun antum-antuna berada. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu persatu. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, ya. Baik, anak soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas satu materi tentang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Membahas tentang kita harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Masya Allah. Itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi kenapa Ustadz bahas ini? Yang pertama, kalau Ustadz lihat, kalau yang namanya kalau namanya kadang kita tuh kan suka berselisih, ya, kadang berantem, dan kadang beda-beda pendapat gitu, ya, beda-beda ilmu. Nah, untuk itu, kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, jadi selepas ketika Rasulullah SAW wafat, gitu, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian kaum muslim ini mulai bergoncang. Kaum muslim ini mulai agak mudah berselisih, ya, apalagi ketika awal-awal Rasulullah SAW wafat, ya. Pada saat itu, ketika Rasulullah SAW wafat, maka kaum muslimin itu agak berselisih, ya, tentang siapa yang akan memimpin kaum muslimin. Siapa sih yang akan memimpin kaum muslimin? Ternyata, ya, banyak diajukan kan, ya, pilih ini saja. Kemudian pada saat itu ada seorang sahabat yang luar biasa yang sudah tidak kita asing lagi, namanya adalah Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mengajukan Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi khalifah atau pengganti Rasulullah SAW. Nah, ketika saat itulah kemudian orang-orang juga setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya soleh, tidak diragukan lagi. Beliaulah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW di saat orang-orang tidak beriman. Nah, untuk itu kaum muslimin akhirnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini, kemudian kaum muslimin merasakan kegoncangan. Apa maksudnya? Pada saat dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu banyak orang-orang yang murtad, ya, naudzubillah min dzalik. Orang yang keluar agamanya, banyak orang yang nggak mau bayar zakat, ya. Ketika Rasulullah SAW ada, oke lah, mau bayar zakat. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak ada, maka ada kaum muslimin yang lemah imannya, kemudian nggak mau bayar zakat, ya. Nah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian membuat keputusan yang sangat berani. Apa itu? Yaitu keputusan untuk memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, mau memerangi orang-orang yang nggak mau melaksanakan sholat, memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Padahal pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ditentang oleh banyak sahabatnya, ditentang oleh Umar bin Khattab, ditentang oleh siapa lagi? Ditentang oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat
mulia yang lainnya, ya atas keputusan yang berani ini. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap teguh pendirian, tetap dengan keyakinannya bahwa agama Islam itu sudah sempurna, ya Rasulullah SAW sudah wafat, dan aturan Islam tidak akan diturunkan lagi. Nah, untuk itu, kalau misalkan kaum muslimin dibiarkan lengah, kaum muslimin dibiarkan suka menawar, ya, maka khawatirnya nanti akan nawar terus, ya kan? Misal, ya Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulillah, oke lah, hari ini aku akan aku akan sholat, tapi aku nggak mau bayar zakat. Oke lah, aku sholat sekarang, tapi aku nggak mau 5 kali, aku 3 kali aja. Kalau diizinkan seperti itu, lama kelamaan tidak ada lagi yang mengamalkan agama. Nah, untuk itu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan tegas bahwa apa yang dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW, maka di zaman ini ketika Rasulullah sudah wafat pun harus dilaksanakan. Nah ya, makanya saat ada perselisihan, yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus kembali lagi dalam aturan Islam. Kalau dalam Islam gimana sih? Ya kan? Itu contoh nih, misal tentang berpakaian, ya kan? Berpakaian. Kalau berpakaian itu boleh nggak sih pakai celana pendek? Boleh nggak misalkan nggak pakai kerudung? Nah, kalau dikembalikan kepada Al-Quran, maka nggak boleh. Harusnya ya tetap menutup aurat dengan sempurna. Ya. Nah, makanya ketaatan kepada manusia itu terbatas. Kita nggak boleh taat kan kepada manusia kalau manusia itu nyuruh kita buat maksiat, nggak boleh turut. Ya. Nah, makanya penting bagi kita harus ya bagi kita tuh untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Gak apa-apa, gak disukai oleh orang, gak apa-apa. Yang penting kita tetap disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin disukai oleh Allah, ya kita tentunya harus nurut sama Allah. Tidak boleh melanggar syariatnya. Ya, seperti itu. Apalagi, nah hari ini kan banyak banyak kejadian yang macam-macam, ya kan. Ada aplikasi mainan apa tuh, TikTok kayak gitu ya, ada game online yang dulu nggak ada. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Islam, dalam Islam boleh nggak sih kita main yang kayak gituan? Nah, itu penting bagi kita untuk untuk kembali lagi pada Al-Quran. Kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, jangan hanya sekedar kita baca saja. Nah, anak yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, ya dengan tali agama Allah, jami'an seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi kita tuh disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nggak boleh berantem, harus selalu bareng-bareng, harus selalu bersatu, ya. Wala tafarraqu, tapi bersatunya nggak hanya sekedar ngumpul bersatu, tapi bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngumpul banyak teman tapi ngajak maksiat, nggak usah kumpul, ya. Tapi kumpul dengan orang-orang yang sholih, ya, yang sama-sama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu ya yang ingin Ustaz sampaikan untuk hari ini tentang kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran itu kan Al-Quranul Karim itu petunjuk hidup kita. Dan ketika Al-Quran itu turun, maka ada banyak yang harus ditafsirkan, harus dijelaskan. Karena tidak semua yang dalam Al-Quran itu kan mudah difahami, tapi perlu juga orang yang pintar, yang pandai, ulama yang bisa menjelaskan itu. Ya, kebayang. Kemudian gini, Al-Quran itu kan ketika menyuruh sholat, waqimus sholat. Nah, kalau nggak dijelaskan bingung, ya kan? Sholat tuh kayak gimana ya? Nah, makanya ada sunnah, yaitu yaitu contoh dari Rasulullah SAW. Jadi ada waqimus sholat,
kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita sholat, kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana sholat itu kayak gimana sih. Nah, makanya perlu as-sunnah, perlu al-hadis, perlu contoh teladan dari Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah itu. Kita diperintahkan sholat. Nah, sholat itu kayak gimana sih? Nah, Rasulullah SAW mencontohkan itu. Nah, makanya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dilepaskan. Kalau kita ada berantem, ya kembalikan kepada Al-Quran As-Sunnah. Ya, dalam hadis, dalam teladan Rasulullah SAW. Barakallahu fiik.